Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ananda Fegi Albar dari perwakilan kelompok Lemon Squishy ingin menampilkan tentang sebuah pencarian flag atau capture flag terhadap suatu file. Nah, di sini kita diberikan sebuah file yang namanya snack jar. Dimana snack jar itu ketika kita run, hasilnya gini. Snack jar ini adalah sebuah games ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-run filenya itu bisa begini. Oke. Ini adalah sebuah games. Ketika kita buka file ini, maka kita akan dihubungkan dengan sebuah game, namanya snack game. Nah, kalau misalnya kayak gini ya teman-teman ya, biasanya flagnya itu tersimpan dalam game di mana logikanya ketika kita menangkan pada skor tertentu, itu kita langsung mendapatkan sebuah flagnya atau salah satu penggalan dari flagnya gitu. Jadi nggak mungkin dong kita mainin lama banget sampai nunggu muncul penggalan-penggalan tulisan-tulisan flagnya tersebut. Oke, gimana sih caranya buat memecahkan ini? Pertama-tama, oke, aku game overin dulu. LT4. Pertama-tama, ketika kita bongkar file jar ini, ayo kita bongkar. Maka hasilnya begini. Jadi jar ini adalah satu ekstensi yang dia tuh dibuat dengan Java. Jadi dari Java di-compile menjadi jar agar bisa kita run. Nah, kita di sini pertama harus mendecompile file snack jar ini menjadi snack.java. Oke, dengan decompile ini saya menggunakan decompiler.com. Jadi kita menggunakan platform online aja biar simple. Oke, saya coba drag and drop, and yes, kita mendapatkan ini semua sampel ini, dan kita akan mencoba buka satu-satu ya. Kita cari main hall utamanya di mana para script itu dikumpulkan, di mana seluruh script itu adalah sebuah core untuk menjalankan game itu gitu, intinya gitulah. Nah, kita cari di sini untuk arah panah kan. Jadi ini public name direction arah panahnya untuk menggerakinya. Coba di sini itu untuk game statusnya. Di sini itu untuk, nah ini untuk versionnya kalau nggak salah nih, set title, set size ya untuk ukuran dan titlenya, pokoknya fontingnya itu. Dan di sini untuk, nah ini untuk konfigurasi arah panah ketika kita menggerakinya. Di sini soalnya ada var get x get y. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kalau misalnya kita cari sesuatu yang berhubungan dengan skor, dimana ketika skor itu kita capai, maka penggalan flag itu bakal muncul gitu. Maka coba di sini ada nggak? Di sini oh enggak, ini tetap mengarah ke arahnya itu ya. Direction snack. Oh, ini berarti dimana ketika snack itu makan sesuatu yang berbentuk merah tadi, maka snacknya itu tailnya itu bakal bertambah. Ini untuk snacknya, dan yang ini tadi mana, dan yang ini tadi untuk direction kita menggunakan snacknya. Oke, yang ini tadi. Nah, ini teman-teman, panjang banget nih, udah kelihatan nih. Nah, berarti ini kita nemu hole-nya. Hole itu apa sih? Ketika dalam sebuah gedung kita nemu sesuatu yang dimana dia jadi temu seluruh sirkuit untuk berjalan, untuk jalan. Jadi di gedung itu ibaratkan itu ada titik temu di mana event itu berjalan gitu. Jadi kayak nemu banyak banget nih. Tapi pertama kita langsung pay attention aja nih, baca pelan-pelan. Nah, di snack move, nah di sini di point jika
pivot itu kurang dari milestone panjangnya dan poinnya itu sama dengan an, poinnya itu sama dengan milestone in this pivot. If this pivot lebih dari 0, select chart milestone this. Bentar teman-teman, agak ribet juga sih, soalnya saya bukan basic di Java, tapi kita cari-cari iseng-iseng aja ya, mana lagi ya. Nah di sini nih, coba if jika pivot itu mencapai panjang dari milestone, this draw centered string variable this letter font m tarik. Jadi ketika salah satu skor kita mencapai milestone itu, maka akan menggambarkan satu pelan-pelan seluruh file seluruh stringnya itu, maka akan menemukan flagnya teman-teman. Jadi di sini this letters, ketika this letters itu terbuka pelan-pelan bisa terbuka, maka string itu bakal ketemu, string flagnya itu bakal ketemu, tapi kita belum nemuin gitu. Nah, if this status game status over, berarti otomatis game over, maka nggak ada yang akan ditampilkan di sini. This draw center string for press enter to start again. Jadi abis itu langsung play again lagi. Jadi stringnya itu nggak ada yang tampilin. Tapi ketika di sini ada yang aneh nih, ada yang nggak beres nih. Draw center string for this letter. Nah, ini nih nggak beres nih. Font M italic nih. Dia tuh mau nyetak apa gitu? Mau nyetak apa? Di sini dia memang bener nyetak nice. Tapi di sini tuh apa yang dia cetak? Coba kita lulus di milestone. Oke. Ini milestone-nya teman-teman. Jadi di milestone ini itu ada kumpulan skor. Ketika kita bisa mencapai seluruh milestone ini, logikanya sampai 8172 logikanya, maka flag itu akan terbuka. Tapi impossible kita mencapai dalam bentuk ribuan, karena tadi teman-teman lihat sendiri aja deh, dapat satu biji aja bisa nyampe berapa detik tuh. Jadi kalau misalnya kita mau nyampe 5000, kita butuh berapa? Pasti butuh waktu yang lama. Sampai kita dapat 10 biji, loginya kita dapat 10 biji. Misal nih, dapat 10 biji, misal hitungannya, coba deh kalau simulasiin aja ya. Nah nih, ayo kita main. Ini 1 biji ya. Tuh. 2 5 6 7 8 9 10 11 12. A few moments later. 30. Oke. Jadi 30 detik, setengah menit itu kita baru ngumpulin 11 skor loh. 11 skor, berarti ketika kita kalkulasikan 30 detik itu 11 skor, berarti sekitar berapa detik itu file akan terkumpul. Jadi coba 60 detik kali 11, satu menit itu kita bisa menempuh 66 660 660 itu bisa kita tempuh berapa lagi sih ketika kita menempuh sekitar, misal kita ambil 10 menit ya, ambil 10 menit kali 10 ya, kita bisa dapat 5000 bener, tapi wasting time banget, nggak mungkin dong kita main snack sampai 10 menit. Kadang game yang jadul pun kadang kita bosan maininnya gitu, dan kita pengen butuh cepet biar bisa nyampe skor itu. Tuh, 10 menit itu aku rasa nggak efektif sih buat nemuin skor segitu, dan juga itu butuh 8000 kan, 8000 berarti 660 kali sekitar 20, bukan 20, kebanyakan 15an ini, 15an kurang 660 butuh 13 menit. Nah, sekitar 13 menitan teman-teman. Tapi kita nggak mungkin dong main selama 13 menit. Maka otomatis kita harus mencari metode baru, yaitu membuat script. Membuat scriptnya apa sih? Kita udah nemu nih milestone. Di milestone ini bakal di convert nih. Angka-angka ini bakal di convert nih teman-teman. Di convert. Dan kita bakal dapat flagnya. Aku coba copy.
taruh dulu milestone. Oke, kita ubah ke bentuk string. Bentar aku rapin dulu. Oke, milestone kita udah dapat. Kita coba bikin variabel flag dimana isinya kosongan. Nanti ini bakal diisi nih teman-teman. Coba kita bikin metode loop aja ya, metode for. Menarik. Coba for i. Aku coba testing print i-nya dulu. Oh iya, dia list, berarti kita bisanya mengeprint itunya aja, panjangnya aja. CHR salah, bukan CHR len. Panjangnya berapa sih? Nah, di sini udah ketek nih. 1 di indeks pertama itu 1, indeks kedua itu 2, indeks ke-0 itu 1, indeks kedua itu ke pertama itu 2, indeks kedua itu 3. Nah, lalu gimana cara kita mencahinya nih? Menarik. Coba kita bikin kita taruh variable flag-nya, di mana variable flag ini nanti pelan-pelan bakal mengisi kosongan. Flag tambah ada yang salah nih. Oke teman-teman, jadi kan di sini kan milestone bentuknya angka kan, otomatis untuk mencari flagnya kita harus translate mereka ke bentuk ASCII gitu, ke bentuk ASCII. Jadi di sini kan for i in range 1 sampai panjang milestone itu berapa gitu. Panjang milestone itu buat apa sih? Buat di sini jumlah flagnya itu panjangnya itu 37. Jadi kita itu menghitung bahwa segini banyaknya itu bakal membentuk suatu susunan flag gitu. Flagnya itu jumlahnya jumlahnya 37. 37 huruf, 37 karakter, bukan huruf, 37 karakter. Jadi kita dulu kan untuk menghitung 1 sampai 37 itu nanti bakal jadi flagnya gitu. Nah, di sini teman-teman kita coba flag sama dengan flag. Simpelnya gini aja deh. Flag plus sama dengan itu sama aja dengan flag sama dengan flag plus ya teman-teman ya. Oke, gimana cara ngomongnya? Pokoknya gitu lah. Nah, di sini otomatis angka ini kan kita pengen ngubah ke bentuk ASCII. Jadi kalau misalnya pengen ngubah ke bentuk ASCII, kita pakainya CHR. Jadi di sini kita kenal, bentar aku blok dulu. Kita simulasi dulu ya. Misal nih print CHR berapa? CHR 80. CHR ini untuk mengubah angka menjadi bentuk ASCII atau huruf atau karakter. 80 itu dibuktikan 80 sama dengan P. Gimana cara mengubahnya dari karakter menjadi angka? Bisa aja kita balik pakainya ORD. Error kan? Nggak bisa, karena ORD ini untuk
ordinary ini untuk mengubah dari kata jadi angka, misal A, kita translate nanti berubah. Oh sorry, nggak ada itu aja, nggak ada kurung tutupnya. Nah jadi 65. Jadi order ini dari kita diperlukan untuk mengubah si angka-angka yang di atas itu menjadi bentuk karakter, itu karakter asli. CHR milestone, di sini logikanya di mana milestone indeks pertama ya, misal milestone dia mau indeks pertama nih, milestone mau indeks pertama dari panjang ini, dia misal milestone 1 di mana milestone dengan 1 min 0. Kita coba ya, aku mau iseng-iseng nyoba logikanya dapat nggak ya. Aku blokin dulu. Oke, flag eksperimen. Jangan kukunci ininya, gak bisa keluar nanti guys ya. Nah coba kita print flag. Misal milestone 1. Nah dia langsung bentuk karakter teman-teman. Saya bentar, coba kita bikin milestone di akhir aja kan 37 kan, 37 min 1, 7 min 1. Parah, kayaknya ada yang salah deh. Bentar, coba kita bikin minus. Kurung tutup di akhir, kurung tutup. Coba di awal kita coba variabel 1, ini kita bikin 1 p. Oke, kita coba bongkar ya teman ya. Kita coba bongkar sini kita. Berarti yang salah itu yang ini nih. Kenapa kok jadi hurufnya huruf Cina, huruf Jepang apa Cina itu, pokoknya itulah teman-teman, nggak tahu. Jadi mungkin kita ubah J minus, kita cetak. Price PPR price CJ. Kita nemu flagnya nih teman-teman nih. Flagnya CJ 2020 cheating is satisfying. Tapi logikanya gimana sih kok bisa nemu? Jadi gini, aku jelasin satu-satu aja ya. Jadi pertama nih, kalau misal kita tanpa ini first A, kita bikin variabel A sama dengan milestone I. Kok milestone 1 misal gitu ya. Jadi awalnya apa ya, price ya, milestone 1. Variabel B kita mau bikin milestone 1 min 1. Halonya jadi C sama dengan A min B. D sama dengan CHR C. Coba print D. P, dapatnya P. Loh, kenapa kok bisa aku bilang P? Coba deh kita otak-atik lagi. Misal ini aku nggak apa-apain wes. Hasilnya apa? Kosong teman-teman. Tadi aku udah uji coba sih, kosong. Nah, di sini flag CHR. Jadi logikanya kalau misalnya kita, pokoknya kalau misalnya bikin kayak gini ranknya itu 1 sampai
satu atau dua deh intinya di situ biar lebih simpelnya. Jadi gimana cara simpelnya aja, nih print D kan, D. Nah jadi sininya harus di min 1 gitu, di min 1 biar kita nemu sebuah karakter alfabet. Dan hasilnya P. Coba ketika kita bikin min 2, R. Jadi logiknya gini, kalau misalnya kita bikinnya angkanya ya, maaf nih, kita bikinnya angkanya cuman 2, di sini 2, di sini 2 kan, 2 min 2 kan 0. Ntar ya hasilnya kosong teman-teman. Nah kalau misalnya kita ubah ininya dikatakan 1, ininya 3, keluarnya apa? Oh, bisa huruf, bisa alfabet bisa. Tapi kan tadi udah aku uji coba, nggak mungkin ini diibaratkan di minus 2 minus 1, yang kita dapatnya minus 1, otomatis 3 minus 1 atau 2, misalkan 2. Nah jadi susunannya kayak ini tadi. Jadi alurnya itu ya, alur 1 milestone, dilihat jumlahnya berapa. Nah alur kedua pada for di rank milestone dibaca panjangnya berapa. Kita nemu 38, 37. A few moments later. Jadi sebenarnya yang variabel 0 itu ada di sini, indeks 0 bukan variabel 0. Indeks 0 itu adalah 5191. 5191 berarti ketika dia di indeks 1 dia nilainya 5271. Di sini berarti kan hitungannya sama kayak milestone pertama, berarti indeks 0. Berarti kan ini kan hasilnya kan 1 kan, 1 ini itu indeks pertama. Indeks pertama itu siapa? Bukan di situ. Berarti kan indeks ini itu indeks 1 minus indeks 0 ya. Indeks 1 minus indeks 0, jadi indeks 1 nya berapa? Indeks 1 sama dengan 5271. Lalu indeks 2, indeks 0 deng, indeks 0 sama dengan 5191 itu. Nah coba kalau manual ya, 5271 minus 5191, kita print. Nah 80 tadi apa? Coba kita 80 nih dapat, kita print lagi, print CHR 80 adalah P. Jadi coba kita pakai yang ini deh. Kita ambil salah satu ya, di akhir aja deh, di akhir biar ketahuan, soalnya flag itu kan diakhiri dengan kurawal kan. Coba 8172 minus ini, minus 8047 minus 8047, kita print 125. coba print CHR 125. kurang beneran, berarti otomatis rumusnya bener nih. Rumus ini udah bener. Logiknya berarti kan kita hitung dulu ininya, kita cari indeks 0. I nya itu ambil patokan yang akhir aja ya biar gampang kurung salvetnya. E nya itu 5172 nih, I nya 5172 utama, misal ke 37 5172. Nah di min 1 berarti indeks ke 36 kalau nggak salah ini ya, itu bentar, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 ya bener 37 deh. 37 indeks jumlah. Oh tadi aku salah lihat kayaknya. Nah, di sini kita ketahuan nih. Kita cari misal kita ambil indeks ke 37 dikurangin indeks 37 minus 1. Ini pakai metode permutasi kalau nggak salah ya. Metode permutasi di minus 1. Di minus 1 permutasi bukannya. Iya kalau misal pengalaman saya sih di minus 1. Nah, di minus 1 berarti indeks 36. Indeks ke 37 minus indeks 36 berapa? 8172 minus 8047 ada 125 di dari angka 125 kita ubah ke bentuk ASCII, kita nemu akhirnya berarti kurung awal. Coba kita hapus dulu, coba kita print sebagaimana mestinya. Jadi jangan kaget teman-teman kok tiba-tiba ada yang ngisi di flag nih. Jadi flag ini kan variabel kosong. Ketika kita tuliskan ini, otomatis ini keisi satu-satu. Pertama looping pertama dia ngisi, looping kedua ngisi lagi. Di akhir kita print flagnya, bakal muncul hasilnya. Bang. Kita dapat flagnya. Price CJ2020 cheating is satisfying. Jadi flagnya adalah ini. Oke. Flagnya adalah ini. Nah, ini adalah flagnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya tentang reverse engineering dalam bentuk metode games di Java, dan saya ubah ke Python. Kebetulan ini tingkatannya masih kadang sulit ketika kita membaca Javanya, tetapi kalau kita udah nemu key-nya, kita bisa menggunakan metode looping brute force dengan Python gitu. Jadi simpelnya di situ sih. Terima kasih teman-teman.